Salam. Wah, dari sini betul Mas Pak Nathan, semuanya ceria-ceria. Tidak ada yang tidak ceria, tapi semua ceria-ceria. Tema renungan pada malam hari ini adalah mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berharap hanya kepada, ulangi sekali lagi ya. Hanya kepada Tuhan. Jelas ngono, berharap hanya kepada Tuhan. Tidak boleh berharap pada HP, tidak boleh berharap pada manusia. Apalagi Mbah Dukun, tidak boleh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus, puluhan tahun yang lalu, saya pernah ke Bali. Orang kembali loh, ke Bali, Pulau Dewata. Lama sekali, udah 30 atau 40 tahun yang lalu. Oh enggak, 30-an atau 20. Itu kan nyarter bis dari Kudus malah bisnya itu. Nah, karena itu capek ya di sana 2 malam baru pulang. Setelah pulang kru bisnya itu kreatif. Pak sopir, Pak An itu kreatif. Nah, itu ada tebak-tebakan pada waktu itu. Wah, hadiahnya gede pada waktu itu. Karena jam dinding. Kalau enggak jam dinding ada 2. Kipas. Kipas tapi enggak kipas itu. Yang duduk itu loh. Yang persegi. Pada waktu itu wes jos. Nah, kalau pertanyaan ini ditanyakan pada anak-anak kecil, cucu-cucu, bisa semua. Tapi waktu itu kami sak bis, enggak ada yang bisa jawab. Pertanyaannya gini, tebakannya begini. Barang apa ibu bapak yang kalau dibeli itu habisnya tepat 1 tahun? Jangan saya jawab. Padahal saya gitu cilik-cilik. Apa? Kalender ya saya kan do iso. Soalnya kode apa itu dari HP. Pada waktu itu loh, nggak ngerti aku, blas apa yo? Apa sabun? Ya ora. Salah. Bukan salah, cuma odol salah. Hampir ngono. Wah, kok odol kok hampir ya apa ya? Pinter coba kreatifnya, tapi tidak ada yang jawab. Yang terjawab itu kipas angin itu karena gini. Siapa yang punya uang yang paling kecil di bus ini? Wah, aku rumah saku ya entuk wong aku punya 500 rupiah. Yang dapat berapa? Ada itu yang punya. Loh, kok ada uang? Hah? Enggak, 200 kok. 200 rupiah. Lebih kecil tidak bisa. Yang saya maksud tadi adalah betul 100. Nek saiki do pinter kabeh. Waktu itu aku durung pinter. Jadi orang iso jawab, orang tuh jam dinding. Jawabannya adalah kalender jebule. Penanggalan utawa tanggalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Pada tahun 2024 mulai 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2024 mestinya ada suka, ada duka. Ngaten nggih? Hei, setahun mesti ana suka, ya ana duka. Pak Nathan ngendika, di sini 90% apa Pak? Suka. Haleluya. Tepuk tangan untuk Pak Nathan. Oh, Pak Nathan
memprediksi bahwa di sini 90% itu bersuka. Saudara-saudaraku, paling tidak kalau kita bisa tanggal 1 Januari sampai 31 Desember mestinya kita bersyukur. Ya bersuka ya kena, bersyukur. Wong tambah, Dek. Di sini ya sing tambah ngono iku ya sing swidak dadi swidak siji. Ini sudah banyak yang kepala 6. Pak Harsono itu kepala 6. Nah, kepala 7 iki mesti Bu Rohmat iku lho apa? Bu sapa iku? Ndak ibunya. Nah kayak Mas Santo, ana kan kene sing kepala 7 ya Pak Dirun, Pak D, Pen, Mbah Ros. Iku ya Mbah Ros ya. Bu Titi. Nah, Bu Pening ini kepala 6. Yang sing kepala 8. Mbah Yatin. Ya iku. Iku sing paling jos karo Bu Sapon gak ana ta. Ndak der nggih. Paling Bu Sapon. Pak Mak Seng niku menawa urung kepala 7. Liyane kepala 5, 4, 3, 2. Pak Slamet kepala 1 lah malah ngene kok piye? Bocah kok 17 tahun. Tidak apa-apa. Saudara-saudara yang terkasih paling tidak bersyukur. Umure tambah. Iya dong. Rangger wong lho. Kok rangger wong gimana Pak? Lho ngene iki Panca Mulya iku akeh do DB. Lho. Malah ora cilik-cilik re. Wis sepo-sepo kok do DB ku DB tenan ta ora? Ya mesine tenan wong dilak ya nek nggone Madirahayu mestine ya bersyukur karena umure tambah. Bersyukur karena kita pribadi lepas berarti sampai di penghujung tahun 2004 masih percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Iku lho. Rangger wong itu, tidak semua orang itu. Sampai saat ini tambah umure lupa sama Tuhane yo ada. Itulah makanya kita harus bersyukur. Dan yang tidak kalah pentingnya saudara-saudara, di penghujung tahun 2024 ayo do mawas diri. Ya bersyukur neng mawas diri. Sudahkah selama 364 seperempat dari ini, berarti apa? Nah, 364 seperempat dari apa itu? Apa Pak? Ya itu apa? Setahun ini hidup kita sudah berguna. Rasa dijawab berguna ta durung awake dhewe iki? Apa malah dadi watu sandungan? Apakah hidup saya ini sudah mencerminkan kasih yang dari Ilahi? Apakah hidup kami sudah rukun dengan sesama? Yuk, do mawas diri, basa sing mentereng, mulat sari roh hangrasa, wani. Saudara-saudara, sudahkah hidup kita selaras? Sudahkah ada selaras antara pikiran, ucapan, tindakan kita? Yuk mawas diri. Yuk kita buang sifat ego menurut Pak Nathan. Ayo kita buang dengki, iri.
Kalau bahasa Jawa itu dawen panas. Dawen nasten. Iri, dengki, sakit hati, kepahitan kita buang bersama tahun 2020. Haleluya. Wah. Nah, sekarang saudara-saudaraku, kita membuka lembaran baru di penghujung tahun 2024 ini. Mulai nanti 4-5 jam lagi tahun 2025 paling kita punya harapan. Sekali lagi, di tahun 2025 kita masing-masing pasti punya harapan. Paling tidak kita bersama-sama optimis. Semangat. Haleluya. Walaupun ada rencana-rencana dari pemerintah, misalnya saja ada pertambahan apa itu yang terkenal itu PPN apa deh? Siapa tahu? Pajak pertambahan nilai. PPN kan pajak pertambahan nilai. Tapi sekali lagi kita harus tetap optimis dan semangat. Haleluya. Haleluya. Harapan kita, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di tahun 2025 kita harus sekali lagi jangan pesimis tapi yang optimis. Optimis apa saudara-saudara? Ya, optimis dalam bidang ekonomi, terutama optimisnya adalah dalam bidang percaya atau iman hanya kepada jangan sampai kecolongan, kemalingan saudara-saudara. Lebih-lebih di tahun 2025 ini sekali lagi jangan sampai kecolongan atau kemalingan. Saudara-saudara, apa yang Tuhan berkenan kehendaki kami, kita pribadi, lepas pribadi. Sekali lagi, yaitu berharap hanya kepada, sekali lagi, berharap, yuk bareng yuk, berharap, sekali lagi, ya, apa itu wujud nyatanya? Wujud kenyataannya kita berharap hanya kepada Tuhan. Satu, ini paling pal piro? Nek Mbak Rara satu, palnya piro? Tiga. Ini loh ya. Satu, yakin, percaya, rak ketok iki kepiye cah? Nganggo ya rak ketok, dibuka ora ketok wis sancen wis ora apa-apa. Yakin, percaya hanya Yesus adalah terang dunia. Tak baleni neh perasaan jenengan aku wae. Percaya hanya Yesus terang dunia. Tidak ada selain Yesus yang menjadi terang dunia. Saudara-saudaraku, kita harus yakin bahwa memang hanya Yesuslah terang dunia. Yesus adalah pengharapan kita. Yakin mas, ini mau tulis. Nah itu di ayat yang pertama tadi loh, saudara-saudara. Ayat berapa tadi ya?
Ya 20 ya. Yang pertama ada 20. Pokoknya itu. Ya udah dibaca dewe-dewe. Yuk kita percaya bahwa Yesus adalah terang dunia. Tidak hanya itu loh dikatakan di situ tadi. Ya. Tidak hanya itu. Ning ayat berikutnya engko. Sekarang kita yakin iki. Soalnya akeh termasuk orang Farisi tidak yakin kalau Yesus itu terang dunia. Tapi kita pribadi lepas pribadi loh. Tidak hanya jarene kancane kancaku, mari kita menghadapi, kita menjalani tahun baru 2025 dengan yakin hanya Yesus terang dunia. Yesus adalah pengharapan kita. Tidak ada pengharapan yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, apa dikatakan? Tolong dibacakan ya Pak Nathan. Aku iso roh yang ayat yang tadi loh, yang pertama tadi loh. Yang 12. Maka Yesus berkata kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, terima kasih. Matur nuwun Pak Nathan. Saudara-saudara yang dikasihi, yang kedua wis percaya hanya Yesus, ora iku tok, tidak hanya percaya, tapi harus apa tadi? Mengikut 100 untuk Pak Margono. Mengikut Mas. Nek tulis mengikut iku ya meneladani apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh Bapa Surgawi. Disebutkan di situ saudara-saudara, ia tidak akan berjalan dalam tidak akan berjalan di kegelapan. Wong nek mlaku nang nggone kegelapan nabrak-nabrak. Tapi sekali lagi malam ini Yesus bersabda, kalau mengikut aku tidak akan berjalan di jalannya lurus terang. Ora bakal menggak-menggok, tidak kanan kiri, tidak akan nabrak-nabrak, tidak akan kesandung-sandung. Lain kalau orang katarak, bawa terang banget kok, sandal gedene ra karuan kesandung ngantek mencelat. Lah itu lain lagi. Karena dengan wong sehat-sehat, sehat jasmani dan rohani, yuk kita mengikut dia. Meneladani apa yang menjadi ucapan, menjadi tindakan Yesus. Dan sekali lagi, tidak akan hidup di kegelapan. Dan yang paling indah, saudara-saudara, panjenengan sedaya dan saya mempunyai terang hidup. Pak balen lagi, panjenengan semua pribadi lepas badan terang hidup itu sendiri. Jadi saudara-saudara, panjenengan dan saya bisa memancarkan sinar yang dari Bapa karena panjenengan mempunyai terang hidup. Saya mau cerita sedikit saja. Memang kalau orang itu mengikut Yesus itu mempunyai terang hidup itu sungguh itu terjadi itu. Waktu Natalan di kabupaten ada beberapa orang, 3 orang pulang dulu karena sesuatu hal. Dia mampir itu ke tempat jajan bakso. Walaupun saya pulang duluan, tapi masih ketemu beliau-beliau itu. Anak kecil loh, anak SD.
kelas 4 bayangke. Kuwi lho Ayu. Sapa yo? Kok sapa sih? Suwan. Suwan. Ya Ayu, Suwan kecil. Itu gini. Kakung, Babi. Iya. Kayaknya yang jajan bakso di belakang kita ini orang Kristen. Baru pulang dari Natal Gia. Kok tahu? Pertama, dia tidak pakai jilbab. Yang dua cewek. Tidak pakai apa, saudara-saudara? Jilbab. Yang kedua, beliau ini pakai sepatu. Jadi, walaupun tidak ngomong dia makan bakso, dari anak kecil tadi yang melihat itu membelakangi gitu. Setelah pulang, saudara, saya pulang dulu karena saya masih makan bakso. Oh ya selamat Natal. Loh memang tadi dari Kiai nggih. Loh kok betul? Berarti memang memancarkan. Jadi katanya kelihatan. Anak kecil kelihatan. Wajahnya kelihatan itu dari Kia. Apa enggak pakai jilbab dan pakai sepatu. Saudara-saudara, panjenengan itu punya, kita pribadi, lepas pribadi, mempunyai terang hidup. Yuk di tahun 2025 kita lebih bisa menerangi sekeliling kita. Karena kita adalah terang hidup. Terangi tetangga. Jangan sampai malah menjadi sandungan. Tapi ayo tahun 2025 1 Januari nanti malam jam 00 sampai 365 hari kita menjadi terang hidup. Yang terakhir, klecong terakhir seneng aku nek Pak Toto paling 10 menit 15 menit ya. Yang terakhir saudara-saudara, kalau tadi disebutkan orang Farisi tadi tidak ngerti, tidak mengenal, tidak kenal sama Tuhan Yesus. Tapi pada malam ini Anda dan saya sudah mengenal Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mengenal. Saya, saudara-saudara semua sudah mengenal paling tidak. Ini beratus kali mungkin disampaikan. Yesus adalah satu-satunya juru selamat di dunia. Haleluya. Maka nek sing wis percaya karo satu-satunya juru selamat, aja ini tutup tahun 2024. Yuk do mengenal. Ini udah ratusan kali, tapi mari kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling tidak, saudara-saudara, dah 2 menit lagi saya mau matur bahwa Yesus itu disebutkan penasehat. Siapa tahu? Ajaib. Wis iku lho 2 tok wae. Jadi setiap orang ada masalah enggak kira-kira? Besar, kecil, sekecil Tante Milan ada masalah? Oh, enggak ada. Oh, ada. Yang kecil ada masalah nggih. Problem masalah pasti ada. Cilik, gede, enom, tua, sampai belum tumbuh giginya. Betul tua. Itu pasti ada masalah. Tapi saudara-saudara diingatkan pada penghujung tahun 2024 bahwa kita pribadi lepas pribadi punya apa tadi? Penasehat ajaib.
Yakin jenengan punya ini loh, punya penasihat ajaib, yakin? Yakin? Nek ngono, kalau begitu nek ono masalah, ada tantangan, sebetulnya tidak usah ke penasihat-penasihat yang lain, ke supranatural, ke HP. Karena kita punya penasihat ajaib. Ajaib loh saudara. Kok ajaib? Nah, mesti ada jalan keluarnya. Itu. Jadi saudara diingatkan pada malam hari ini sekali lagi, hanya Yesus juru selamat dunia. Amin. Percaya ini loh, dipercaya diwujud nyatakan. Jadi walaupun ada tantangan semacam apapun, tidak akan melepaskan dia, sang juru selamat dunia. Tidak akan melepaskan dia, karena dia adalah penasihat yang ajaib. Apapun masalah kita, ini rasakan saudara, monggo di tahun 2025. Sak cilik-cilik kita punya masalah, punya tantangan. Yuk kita datang kepadanya, ke penasihat yang ajaib. Ini luar biasa loh, coba lakukan. Kalau ada apa-apa, bersyukur di hadapannya. Apa yang terjadi? Anda akan terheran-heran. Ini orang kandane kancane kancaku. Sekali lagi, kalau Anda betul-betul yakin Yesus adalah juru selamat, penasihat elok, pasti di kehidupan kita pribadi lepas pribadi ada kejadian yang luar biasa yang tidak bisa terpikirkan oleh otaknya Mbak Toto. Sekali lagi, di tahun 2025 yang akan datang, 5 jam atau 4 jam lagi nanti kita memasuki tahun 2025, bersyukur mesti caranya macam-macam. Bersyukure kalau ada yang di alun-alun Kudus keadaannya sudah ramai tadi, karena nanti jam 00 ada kembang api. Ada yang bakar lele. Jadi kok ono ta ora ya Pak Nandan? Mboten ya, ada apa-apa. Ada yang malah kebaktian, syukur. Ya, jadi memang macam-macam caranya. Yuk, paling tidak kita bersyukur, regane tambah umur. Ya, ya. Syukur dan ayo do introspeksi. Mulat sariro hanggroso. Nih, bahasa yang keren biasanya mawas diri lu, yang penting awas diri lu. Sudahkah aku begini, pada berguna belum ya aku? Atau malah jadi batu sandungan. Yuk, mawas diri. Dan yang paling penting diingatkan pada malam hari ini, kita semua ada yakin hanya Yesus terang dunia. Haleluya. Karena itu kita hanya berharap hanya kepada Tuhan, karena Yesus terang dunia. Yang kedua, tidak hanya yakin percaya bahwa Yesus terang dunia, tapi harus mengikut. Saudara mau tulis sih Mas? Makanya mengikut. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga apa saudara, yang baru kita rembuk bersama, kita apa? Mengenal. Ya, rodok rak patengan iki ana apa ta? Jadi yang pertama tadi apa? Yakin Yesus adalah terang dunia. Yang kedua, kita tidak hanya yakin tapi harus mengikutiku, yang meneladani apa yang menjadi ucapannya, apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi tindakannya. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang ketiga, kita pribadi, lepas pribadi harus apa tadi saudara?
mengenal secara pribadi. Kalau Anda sudah lakukan itu, apa yang terjadi? Yuk, sekali lagi, kita yang pertama yakin Yesus terang dunia. Itu kita ya di tahun 2025 yang baru itu memang harus hanya berharap hanya kepada Tuhan. Yesus terang dunia. Yang kedua, tidak hanya yakin tapi harus mengikut. Luar biasa, 100 untuk Bu Sisil. Bu Sisil itu apa? Dan yang ketiga, kita pribadi lepas pribadi ora iso diwakilno, harus mengenal. Dengan begitu, saudaraku, di tahun 2025 yang akan datang, nanti 5 atau 4 jam lagi kita hanya bisa berharap hanya kepada Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Pak Ketua Panitia Pak Swadi Praitno berkenan berdoa tanggapan firman. Monggo.